Kepolisian Republik Indonesia menjadi salah satu pilar di garis depan dalam penanganan pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat untuk meredam laju penyebaran COVID-19, maka Kepolisian Republik Indonesia bergerak melakukan pengawalan atas kebijakan tersebut. Resikonya, seperti halnya tenaga kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien COVID-19, petugas kepolisian juga harus bersentuhan langsung dengan masyarakat. Resiko terpapar virus tentu saja tak terhindarkan. Ya memang itu sangat berat ya, dan kita melakukan satu kegiatan di lapangan antara kesehatan dengan ekonomi ya. Tentunya kalau kita melihat bahwa data di luar negeri ya, kemudian juga di Indonesia sama-sama meningkat. Tapi di Indonesia kemarin meningkat untuk angka yang terkena COVID. Ya tentunya ini kan menjadi tantangan buat kita semua bagaimana kita anggota di lapangan gitu ya. Di pemerintah daerah juga ada mengeluarkan peraturan daerah maupun peraturan gubernur maupun peraturan bupati wali kota. Ini peraturan ini dikeluarkan ya ini untuk kemanusiaan gitu ya. Ya kita sama-sama ya dengan pemerintah daerah ya, misalnya di dalam aturan itu ya ada masyarakat itu yang tidak menggunakan ataupun tidak mentaati, ya kita preventif terlebih dahulu ya, ada preventif. Tetap kita memberikan edukasi kepada mereka, ajak diskusi ya, sehingga biar masyarakat itu mau untuk dirinya sendiri gitu ya. Tapi kalau memang terpaksanya harus kita gunakan penegakan hukum, kita menggunakan peraturan daerah maupun peraturan gubernur maupun peraturan wali kota maupun bupati yang ada. Setiap daerah menurut Kadif Humas Polri Argo Yuwono memiliki penanganan pandemi sesuai dengan tingkat kedaruratannya. Saat gelombang kedua pandemi COVID-19 di bulan Juni dan Juli 2021 lalu, pemerintah menetapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Di akhir Juli 2021, PPKM darurat berganti nama menjadi PPKM dengan tingkatan level. Apakah 1, 2, 3, atau 4? Sesuai dengan tingginya kasus aktif dan kematian. Di luar Pulau Jawa dan Bali, wilayah hukum Kepolisian Daerah Lampung juga memberlakukan PPKM. Provinsi Lampung adalah gerbang yang sangat ramai dilintasi oleh pejalan dari Pulau Jawa menuju Sumatera ataupun sebaliknya. Kewaspadaan tinggi diberlakukan semata demi keselamatan masyarakat. Upaya penanganan pandemi COVID di Lampung, kita melakukan 2 pekerjaan. Yang pertama adalah bagaimana mengurangi mobilitas ke Jawa. Itu tugas Polda Lampung. Sekarang dengan adanya PPKM darurat di Jawa, pekerjaan itu kita kerjakan kembali. Membuat 4 pos penyekatan yang ke Jawa. Itu tetap kita laksanakan, hanya situasi berbeda. Polda Lampung juga melaksanakan vaksinasi. Vaksinasi kepada masyarakat Lampung, kita sudah memvaksinasi 139.000, hampir 140.000 kita memvaksin masyarakat di Lampung. Ada beberapa metode yang saya kerjakan di Lampung ini untuk memvaksinasi. Bagaimana kita mendekatkan vaksinasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu mudah mendapatkan vaksin. Maka yang saya kerjakan adalah saya membuka di mal-mal di Bandar Lampung itu gerai vaksin di mal. Jadi ketika masyarakat berkunjung ke mal, sekalian memvaksin. Kendaraan polisi yang ada di Lampung, di Polres-Polres itu minimal 3 kendaraan itu menjadi mobil vaksin. Itu sangat efektif karena dia bisa menjangkau di pelosok-pelosok desa. Untuk daerah kepulauan, kapal kita Polair itu untuk vaksinasi di daerah kepulauan. Itu yang kita kerjakan untuk mendekatkan vaksin kepada masyarakat, di masyarakat mudah mengakses vaksin. Samping itu juga di universitas, kemarin dengan Unila, dengan universitas lain juga kita membuka gerai-gerai vaksin untuk para mahasiswa dan para tenaga-tenaga pendidik untuk mendapat vaksin.
Pemerintah Republik Indonesia juga mempercayakan percepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi, khususnya selama PPKM berlangsung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit memerintahkan jajarannya untuk membantu percepatan proses bantuan tersebut. Perintah ini dilaksanakan juga dengan gerak cepat oleh Polda Lampung. Tidak hanya pada masyarakat perkotaan, juga masyarakat di pulau-pulau yang sulit dijangkau. Di Provinsi Lampung, Pulau Pahawang menjadi salah satu zona hijau yang bisa dipertahankan status tanpa kasus positifnya karena terdapat Kampung Tangguh Nusantara. Tracing, testing, dan treatment dilakukan mengingat Pulau Pahawang adalah pulau yang menjadi destinasi wisata yang cukup digemari. Selama PPKM diterapkan, Pulau Pahawang juga menutup diri dari pendatang. Karenanya penyebaran virus tidak sampai ke Pulau Pahawang. Dan karena jauh dari pusat kota, maka pihak kepolisian khususnya dari kedokteran dan kesehatan Polda Lampung yang berinisiatif melakukan vaksinasi ke 200 kepala keluarga yang ada di pulau tersebut. Direktorat Polisi Air dan Udara berjibaku menjangkau pulau-pulau lain yang ada di wilayah hukum Polda Lampung. Karena kita ketahui bersama bahwasannya wilayah Lampung ini kan, Provinsi Lampung ini ada daratan, pegunungan, kepulauan, dan semua harus disentuh. Ya, ada pedesaan, ada kota, semua harus disentuh. Dan apalagi yang sini masih zona hijau, segera kita lakukan vaksin supaya segera terbentuk herd immunity masyarakat. Dengan harapan nantinya betul-betul dapat dipertahankan zona hijau. Kemudian dengan bakti sosial, ini bantuan sosial dari Polda Lampung, seluruh jajaran secara bertahap, Jika upaya pembatasan pergerakan masyarakat efektif berjalan sehingga penularan virus COVID bisa dihentikan, vaksinasi juga merata untuk kekebalan komunal dan bantuan sosial kepada masyarakat tersalurkan tepat sasaran, diharapkan pandemi bisa segera usai. Masyarakat Indonesia bisa kembali merdeka dari pandemi dan hidup normal kembali. Kerjanya itu sangat giat, semangat sekali, itu aja. Tapi setelah kemarin itu, setelah acara serah terima itu membuat dia semakin drop. Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Lampung berupaya mewujudkan visi misi Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyelenggara fungsi hukum yang profesional dan berkeadilan. Di masa pandemi, visi misi itu diwujudkan dalam bentuk pengawalan atas semua kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, menyeluruh ke seluruh wilayah hukum Polda Lampung. Tak terelakkan, peran lebih ini memberi konsekuensi bagi kesehatan mental dan juga fisik terhadap anggota kepolisian. Seperti yang terjadi pada mantan Kapolsek Waibungur Edi Susanto. Almarhum dikenal giat bekerja dan baik dengan rekan sejawat maupun anak buah. Ia terpapar COVID-19 saat masih aktif sebagai Kapolsek. Berada di bawah naungan Kepolisian Resor Lampung Timur, Polsek Waibungur membawahi 8 desa dengan penduduk lebih dari 24.000 jiwa. Meski jauh di pelosok Lampung Timur, wilayah ini cukup hidup karena menjadi perbatasan antara Lampung Timur dan Lampung Tengah. Kapolsek Waibungur, Ibtu Riki Setiawan yang menggantikan almarhum Edi Susanto mengatakan, karakter kekeluargaan di antara penduduk memang menjadi salah satu tantangan dalam pandemi ini, sehingga himbauan prokes harus dilakukan setiap waktu. Sementara itu, penegakan hukum tetap harus dilakukan, mengingat sebagai daerah perbatasan, banyak tindakan kriminalitas yang harus ditangani. Untuk penambahan kerja sebagai Polsek Waibungur khususnya, selain tupoksi kita di mana diamankan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, yaitu menjaga Harkantipmas, pelayan pelindung pelayan masyarakat, kemudian penegakan hukum. Juga dalam adanya COVID ini, otomatis kita
memutus mata rantai COVID dengan cara satu penanggulangannya yaitu memberikan himbauan atau edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya virus corona ini sehingga masyarakat sadar pentingnya prokes yaitu 5M. Selain daripada kita memberikan himbauan kepada masyarakat melalui Babin Kantipmas, kemudian kita kumpulkan kepala desa dan aparatur desanya bekerja sama dengan Parkopincam. Kita juga mengadakan operasi justisi setiap saat, sehari 2 kali biasanya, pagi dan sore, untuk terus kita menyadarkan masyarakat dan memberikan masker ya. Pada malam hari, Polsek Waibungur menggalang masyarakat setempat bersama melakukan siskamling atau ronda untuk pencegahan kriminalitas, sembari melakukan himbauan pentingnya hidup dengan protokol kesehatan yang ketat. Karenanya, istirahat menjadi kemewahan yang sulit dinikmati. Bekerja keras, itu juga yang dikenang istri almarhum AKP Edi Susanto, Puji Astuti, dari sosok almarhum suaminya. Polsek Waibungur, tempat almarhum Edi berdinas, berada di wilayah Lampung Timur, sekira 2 jam perjalanan dari Bandar Lampung, tempat Puji Astuti dan 2 anaknya tinggal. Almarhum yang di masa akhir hayatnya baru saja mutasi ke Biro Operasional Polda. Bribka Supriyadi yang mendampingi selama almarhum Edi menjabat di Polsek Waibungur bercerita bahwa almarhum adalah panutannya dalam bekerja. Kegiatan kita selalu masak di sini, kita masak bersama kan, kita kumpul bersama, makan bersama. Kalau pagi ya kita, kadang beliau sering olahraga sendirian. Kadang kita juga mengikutinya gitu loh. Mungkin hampir tiap hari di sini, jarang pulang beliau. Mungkin hari Minggu beliau pulang, sore sini lagi gitu. Kebanyakan di Polsek. Memang dikerja di lapangan, Bu. Cuman karena dalam beberapa tahun terakhir ini sejak pernah operasi, terus kesehatan itu sudah sering menurun tanpa dia sadari kalau dia itu ada penyakit-penyakit penyerta yang lain. Nah, jadi kerjanya itu sangat giat, semangat sekali, itu aja. Tapi setelah kemarin itu, setelah acara serah terima itu membuat dia semakin drop. Dia kira itu hanya masuk angin biasa. Tapi lama-lama kok kayaknya tuh dia semakin sulit sehingga dia batuk. Barulah ke dokter, tidak lama setelah itu dinyatakan reaktif sama pihak rumah sakit. Selama sakit, Puji Astuti mendampingi terus suaminya. Ia ikut berada di dalam ruang isolasi Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar Lampung. Selama isolasi, Puji Astuti mengaku tak pernah keluar ruangan isolasi. Takut kalau mobilitasnya mau ke kemana-mana itu kan nggak bisa karena kaki katanya udah semakin menghitam. Saya mau berdiri udah susah katanya. Hari pertama membaik, hari kedua, ketiga yang sudah tidak tahan lagi dia menderita sakit karena penyakit penyertanya itu. Deraan kesedihan karena kehilangan membuat Ricky, putra almarhum Edi, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya di Pulau Jawa dan memutuskan tinggal di Lampung menunggu ibunya selama masa berkabung. Bicara kepada mama bagaimana kalau saya tetap berangkat kerja, cuman dari mama sepertinya berat sekali untuk melepas saya tanggal 5 itu. Jadi karena ya saya nurut apa kata mama, karena ya mungkin mama nggak bisa kalau sendiri ngurus-ngurus segala hal sesuatu ini. Setelah papa nggak ada kan ada beberapa yang harus saya lakukan gitu di sini. Jadi ya udah saya siap mah untuk resign dulu, bilang ke perusahaan. Yang juga menjadi penghiburan bagi Puji Astuti adalah perhatian dari rekan sejawat almarhum dan juga Bayangkari yang tetap menjalin silaturahmi dan memberi perhatian kepada keluarga almarhum. Dalam pelaksanaannya kita selama ini, anggota saya tertinggi adalah 900
36 yang terpapar positif. Yang terpapar itu di hari ini tinggal 446 yang masih isolasi mandiri. Itu terus kami motivasi. Maksudnya itu kita sering berkomunikasi kepada anggota yang isoman. Sebagai pimpinan, saya perintahkan kepada semua lapisan pimpinan itu tiap hari harus menyapa. Paling tidak bagaimana kondisimu, bagaimana keluargamu, apa yang kamu rasakan. Dengan kita berkomunikasi sama anggota-anggota yang isoman, paling tidak dia merasa ada perhatian pimpinan kepada anggota. Dan kepada anggota yang boleh dikatakan itu gugur karena dia melaksanakan tugasnya terus akhirnya berdampak itu dan meninggal, kita juga memperhatikan paling tidak komunikasi kepada keluarganya, kita beri santunan, kita beri bantuan gitu ya. Dan kalau memang bisa kita memberikan apresiasi, motivasi kepada anak-anaknya untuk jadi anggota polisi, ya kita apresiasi itu gitu. Di masa pandemi, setiap orang bisa menjadi pahlawan, bukan dengan senjata, namun dengan nuraninya, berkiprah sepenuh jiwa raga untuk keselamatan masyarakat dan sejatinya untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena tetangga saya ini pagi-pagi saya ke situ tuh saya lihat jenazahnya ini lagi dikelonin sama anaknya yang 3 tahun. Setiap daerah memiliki tantangannya sendiri dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Kepolisian daerah Lampung mendapat tantangan dari sisi kondisi geografis, mulai dari distribusi vaksin dan bansos antar pulau, hingga himbauan protokol kesehatan di pelosok daerah. Jadi masker ini bukan pajangan, ini 90% efektif untuk memutus penyebaran COVID-19. Bagaimana dengan ibu kota Jakarta yang padat penduduk? Tantangannya diantaranya adalah mobilitas penduduk yang sangat dinamis dan padat. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), penyekatan di sejumlah tempat memberikan tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Tak urung, pihak kepolisian jugalah yang harus menghadapi kegusaran penduduk. Antara kesehatan atau perekonomian menjadi dua hal yang harusnya beriringan, menjadi saling bertentangan. Namun sebagai anggota kepolisian yang mengawal kebijakan pemerintah daerah harus tetap berada di barisan terdepan, apapun resikonya. Dasarnya kita Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Metro Jaya, di bidang Direktorat Lalu Lintas, kita memiliki salah satu tugas pokok, yaitu adalah penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, dengan kebijakan PPKM darurat, selain kita melakukan tugas-tugas pokok dalam penyidikan dan penyelidikan laka lantas, kita juga dilibatkan dalam melakukan penyekatan mobilisasi masyarakat di hampir di seluruh wilayah Polda Metro Jaya. Pada dasarnya saya selalu mengingatkan kepada anggota saya dalam melaksanakan tugas, yang pertama adalah selalu menjaga kesehatan. Yang paling penting adalah sebagaimana anjuran Presiden, kita harus menggunakan masker dimanapun, terutama pada saat kondisi saat ini. Maka saya selalu mengecek personil saya. Pertama, apakah dia dalam kondisi sehat dalam pelaksanaan tugas, terus dia menggunakan protokol kesehatan. Ya, kita juga dalam pelaksanaan tugas kita di lapangan, kita selalu menjaga jarak, terus menghindari sentuhan. Kalaupun kita bertanya kepada masyarakat yang melintas, kepentingannya apa, melakukan pemeriksaan kepada masyarakat, kita selalu menjaga jarak. Jadi saya selalu menekankan jangan mendekatkan diri dengan kendaraan, terlalu jaga jarak, misalnya 1 meter, 1,5 meter. Nah, itu juga demi keamanan atau kesehatan personel kita juga. AKP Robi juga memberikan apresiasi tinggi kepada anggotanya yang membantu masyarakat di lingkungannya dengan segala kemampuannya, seperti yang dilakukan oleh Ibda Husnul Khotimah. Sosoknya menjadi viral karena membantu memulasarakan seorang ibu rumah tangga.
Sulit dipungkiri memang, selama gelombang 2 pandemi COVID-19 Juni dan Juli 2021 lalu, fasilitas kesehatan di DKI Jakarta kolaps. Akibatnya, banyak pasien COVID-19 yang tak tertangani di rumah sakit melakukan isolasi mandiri di rumah tanpa penanganan tenaga kesehatan dan akhirnya meninggal dunia. Seperti yang terjadi di lingkungan tempat tinggal Ibda Husnul Khotimah. Kala tetangganya meninggal dunia tak tertangani COVID-19, ia turun tangan membantu apa yang bisa ia upayakan. Pagi itu hari Minggu, tanggal 4 Juli. Kemudian ya puskesmas juga kebetulan tutup. Kemudian saya sudah ngubungin pihak Polsek juga. Dari Babin Kamtibmas diarahkan ke tim pemulasaran jenazah. Kemudian saya sudah ngubungin tim pemulasaran jenazah yang dari Ditsamapta Polda Metro. Namun kan karena kita ini di wilayah Depok, sedangkan di Polda Metro itu kan wilayah Polda ya gitu. Jadi kami tetap memaksimalkan yang tim pemulasaran jenazah wilayah Cimanggis. Husnul memang sempat menimbang resiko jikalau ia ikut langsung menangani jenazah pasien COVID-19 tetangganya tersebut. Namun kebimbangannya itu ia tepis. Sebagai polisi pengayom masyarakat, ia tak bisa tinggal diam. Terpapar ini adalah tetangga saya. Yang terpapar itu suami istri, anaknya 2. Nah, yang pertama SD, yang kedua itu umur 3 tahun. Nah, saya tuh sebenarnya ini juga refleks ya, karena tetangga saya ini pagi-pagi saya ke situ tuh saya lihat jenazahnya ini lagi dikelonin sama anaknya yang 3 tahun. Di situ tuh saya nggak tega, panggilan hati lah istilahnya gitu. Jadi terus kemudian kami usaha ke tim pemulasaran, karena pagi itu yang datang yang sudah meninggal di rumah itu sudah ada 5 orang. Jadi kami itu benar-benar keterbatasan untuk tim pemulasaran jenazah. Jadi tetangga saya ini sudah ke rumah sakit tapi penuh, oksigen juga lagi langka. Jadi dia isoman di rumah, meninggal dini hari. Kemudian pagi itu kita usaha untuk tim pemulasaran jenazah itu datang satu, Ibu Ella itu, dan beliau juga minta keikhlasan saya untuk membantu. Kemudian sebenarnya dalam hati saya juga saya ragu karena saya belum ada pengalaman itu. Namun karena saya juga kasihan, siapa lagi yang mau ngurusin jenazah kalau kita nggak mau ngurusin. Akhirnya dengan bismillah saya bantu tetangga saya itu. Atas apa yang dilakukannya itu, Husnul kemudian menjadi viral. Namun baginya itu tidaklah penting. Bahkan ia merasa sungkan ketika pimpinannya memberi apresiasi atas keberanian dan kebesaran hatinya membantu memulasarakan jenazah pasien COVID-19. Mungkin juga di situ saya kebetulan anggota Polri yang hidup di tengah masyarakat. Jadi ya sedikit banyak kalau masyarakat mungkin ada kesulitan apa, kadang memang suka nanya ke saya, ini harus gimana Bu, gitu, seperti itu. Jadi ya memang panggilan kita sebagai anggota Polri, kita harus bisa melayani masyarakat. Tapi di sisi lain, kalau jujur ya ada rasa takut, ada. Tapi kita harus bisa melayani masyarakat tanpa mengesampingkan rasa takut, tanpa mengesampingkan protokol kesehatan itu. Pada masa pandemi, Kepolisian Republik Indonesia seperti mendapat tugas berkali-kali lipat di luar tugas utamanya, yaitu penegakan hukum. Meski begitu, Bayangkara tak mengenal kata lelah dalam menjalankan fungsi kemanusiaan. Sesuai visi misi polisi, presisi, prediktif, responsibilitas, transparan, dan berkeadilan. Tentunya untuk anggota semua yang kerja di lapangan ya bekerja untuk kemanusiaan ini, kita sama-sama tetap kita disiplin di dalam protokol kesehatan. Kemudian jangan lupa juga minum vitamin ya, kemudian juga menjaga diri untuk meningkatkan herd immunity-nya, dan kemudian juga ingat saat nanti pulang ke rumah juga harus protokol kesehatan dilakukan ya, karena kita dari luar rumah kita tidak tahu, siapa tahu kita membawa virus. Tetap kita melakukan
protokol kesehatan, terutama 3M yang kita lakukan di dalam setelah kita sampai di rumah. Tetap semangat di dalam melaksanakan tugas kemanusiaan ini. Pimpinan Polri dan semuanya akan membackup dan akan memberikan motivasi, support, dan tentunya untuk semua anggota di lapangan. Sampai hari ini, pemerintah belum mampu menanggulangi pandemi COVID-19. Namun, apapun tantangannya, menyatukan hati sebagai bangsa Indonesia yang saling membantu dan gotong royong adalah jalan terbaik. Membantu semampunya dengan tetap menjaga protokol kesehatan adalah jalan terbaik saat ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Semoga kita lekas merdeka dari pandemi COVID-19.